Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar transportasi ion. Ya, di sini kita berawal dari sel dulu ya. Sel itu kan ada bagian membrannya ya, bagian luar ini adalah bagian membran sel yang terdiri dari lipoprotein ya, lemak ya, yang tidak tembus oleh air, hidrofobik. Kemudian di sini ada sitoplasma ya, ada nukleus dan organel sel dan sitosol itu semua disebut sitoplasma. Nah, ini adalah komponen di intraseluler ya. Kalau yang di sini putih ini adalah komponen ekstraseluler. Nah, jadi kita akan tahu itu dulu. Kemudian kita umpamakan ya, membran sel ini adalah sebagai tembok ya, tembok kelas kita. Nah, untuk masuk ke dalam kelas kita ya, itu membutuhkan satu pintu ya. Pintunya itu adalah protein. Nah, di sini karena temboknya ini sifatnya adalah semi permeable ya. Jadi tidak semua orang itu bisa masuk ke kelas kita ya. Tidak semua orang, tidak semua molekul itu bisa masuk ke dalam sel sehingga sifatnya semi permeable. Nah, di sini contohnya ya, ada ion natrium yang dia itu tidak bisa begitu saja masuk ke dalam sel ya. Masuknya melalui apa dong? Masuknya melalui protein ya. Pintunya itu disebut protein. Nah, maka dengan protein ini ya, maka nanti kalau pintunya terbuka, maka molekul tersebut akan bisa masuk. Demikian pula kita juga ya. Kita bisa masuk ke dalam kelas itu bisa masuk kalau ada pintunya. Nah, di sini kita masuk ke dalam konsentrasi ion ya. Jadi ion-ion itu mempunyai kepadatan atau konsentrasi sendiri-sendiri ya di dalam sel dan di luar sel. Kalau misalnya di sini ada natrium dan kalsium. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya bahwa natrium dan kalsium itu konsentrasinya di luar sel itu lebih banyak daripada di dalam sel. Demikian pula ini ada ion kalium ya, potasium. Nah, kalium ini banyak di dalam sel dibandingkan di luar sel. Ini adalah hukum konsentrasi ion ya. Jadi dari sananya natrium dan kalsium itu banyak di luar sel, kemudian kalium ini banyak di dalam sel. Ya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai bagaimana ya cara molekul-molekul ion ini bisa masuk atau keluar dari sel. Nah, melalui cara yang pertama adalah difusi pasif. Nah, difusi pasif ini terjadi apabila terjadi perpindahan ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya seperti ini ya. Kalsium ini kan konsentrasi tingginya di luar sel. Maka dia nanti akan masuk ke dalam sel. Ya. Terus habis itu kalium. Karena kalium ini banyak di dalam sel, maka dia nanti akan keluar dari sel. Demikian pula natrium ya. Natrium ini karena dia konsentrasinya tinggi di luar sel, maka nanti dia akan masuk ke dalam sel ya. Seperti kita eh, kalau misalnya di kelas ini ya, itu kerudukan keluar semua ya. Kerudukan keluar semua ya, itu pasti akan lebih mudah keluarnya daripada satu orang yang harus masuk ke kelas ya, melawan kerudukan tadi ya. Itu pasti akan membutuhkan energi ya. Nah, tapi bisa ya, bisa orang itu dari luar ke dalam. Nah, tapi harus membutuhkan energi kan, melawan konsentrasi orang yang begitu besar. Nah, sama juga seperti di sel ini, natrium ini bisa kok ya keluar dari sel.
tapi harus menggunakan energi yang besar. Nah, energinya sel itu adalah ATP. Ya. Jadi dengan menggunakan ATP ya natrium ini bisa melawan gradien konsentrasi keluar dari sel. Pada keadaan biasa ya, apabila dibuka pintunya, natrium ini keluar ya, masuk ke dalam sel. Nah, tapi em, dari luar juga bisa masuk ke dalam, tapi harus menggunakan energi gitu. Nah, di sini eh, kalsium ya, kalium, natrium, nah, ion-ion itu tidak bisa begitu saja ya masuk ke dalam sel. Mereka harus punya masuk lewat kanal ya, kanal ion. Nah, kanal ion di sini kalau misalnya terbuka ya, misalnya ya, kanal kalsium terbuka. Nah, maka ketentuannya adalah kalsium akan masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, kalau kanal kalium yang terbuka, maka hukumnya adalah kalium akan keluar dari sel. Nah, sedangkan kalau kanal natrium yang terbuka, maka nanti natrium akan masuk ke dalam sel. Nah, jadi bisa diingat-ingat ya, kalau kalsium itu dia akan masuk dalam sel, ya kalau kanalnya terbuka. Kalau natrium juga ya, kalau dia terbuka maka natriumnya akan masuk ke dalam sel. Sementara kalau kalium terbuka, itu kebalikannya. Kalium akan keluar dari sel. Nah, di sini apa yang menyebabkan pintu atau kanal ion itu terbuka? Itu ada dua macam. Yang pertama adalah melalui tegangan listrik yang tinggi atau disebut voltage gate. Ya. Jadi voltage gate itu adalah kanal ionnya terbuka ya karena ada tegangan listrik. Yang kedua adalah karena ada molekul pemicu. Nah, molekul pemicu itu disebut ligan ya, nah, atau kunci ya, senyawa kunci gitu. Nah, ini disebut ligan gate. Ya, jadi kanal ion itu bisa dua, bisa voltage gate yang bisa terbuka karena tegangan listrik. Yang kedua adalah ligan gate yang bisa terbuka karena adanya molekul pemicu. Nah, di sini eh, kanal ion ya natrium ya ini misalnya ya di sini ya adalah voltage gate. Artinya apa? Kanal ion natrium ini hanya bisa terbuka kalau ada perbedaan ya, perbedaan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik di sel sendiri ya itu di luar sel itu positif, di dalam sel negatif. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dengan grafik seperti ini, teman. Jadi keadaan dalam sel itu ya itu negatif ya 90 minus 90 volt. Nah, ini namanya adalah potensial membran istirahat. Keadaan di mana dalam keadaan istirahat ya itu sel itu dalam keadaan negatif minus 90 milivolt. Itu adalah potensial membran istirahat. Nah, apabila di sini terdapat tegangan listrik yang mengalir ke sel, ya, entah itu karena ada ion masuk atau itu karena ada listrik dari sebelahnya, ya, itu nanti akan menyebabkan keadaan di dalam sel yang tadinya negatif akan menjadi positif. Sehingga seperti ini ya teman-teman ya, yang tadinya negatif nanti akan naik ya, positif. Positif naik itu akan mencapai ambang. Nah, ambang di sini artinya adalah tegangan untuk membuka kanal ion natrium ini. Ambang di sini atau threshold ya, potensial threshold, potensial ambang ini maksudnya adalah eh, tegangan yang bisa membuka kanal natrium ini. Nah, kalau mencapai threshold, maka nanti natriumnya akan buka sehingga nanti natrium akan masuk ke dalam. Nah, itu yang disebut sebagai kanal ion voltage gate. Jadi dia terbuka itu karena ada eh, tegangan listrik mencapai threshold tertentu. Kalau tidak mencapai threshold, ya tegangan listriknya meningkat tapi tidak mencapai threshold, maka pintu itu juga tidak akan membuka. Jadi harus mencapai ambang tadi, potensial ambang atau threshold. Maka akan terjadi potensial aksi ya kalau pintu kanal natriumnya terbuka. Kenapa? Karena natrium tadi dari luar akan masuk ke dalam sel, menyebabkan keadaan di dalam sel akan semakin positif.
Nah, keadaan semakin positif ini akan menyebabkan ya kenaikan ya dari potensial aksi ya di dalam sel. Yang kedua ya, ini adalah ligand gate. Ligand gate ini adalah kanal yang terbuka karena adanya molekul pemicu atau zat kunci ya. Nah, misalnya di sini ya adalah retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma ini sama juga dengan membran sel. Jadi retikulum sarkoplasma ini dia eh, diselimuti ya oleh membran hidrofobik juga ya, lipoprotein juga. Jadi sama ya, yang menyelimuti retikulum endoplasma sarkoplasma ini sama dengan membran sel. Nah, di dalam retikulum sarkoplasma kita belajar kemarin ya bahwa kalsium itu disimpan ya. Banknya itu kalsiumnya adalah di retikulum sarkoplasma. Nah, kalsium ini bisa keluar kalau ada pintunya. Nah, pintunya ini namanya kanal RYM, kanal ryanodin receptor. Nah, kalau ryanodin receptor ini akan bisa terbuka, itu bukan karena listrik. Jadi dia akan terbuka ya oleh adanya uh, adanya molekul kalsium yang nyantol ya di sini sebagai molekul kunci. Jadi kalau ada molekul kalsium yang nyantol, nanti kanal area-nya akan terbuka dan kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma akan keluar ke sitoplasma. Nah, jadi itu adalah em, mekanisme ya dari ligand gate ya. Nah, salah satunya contoh ligand gate ini adalah kanal ryanodin receptor. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan ya. Kalau natrium atau kalsium masuk ke dalam sel, kemudian kalium keluar dari sel, ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalsium keluar dari sel, kemudian natrium masuk ke dalam sel, maka di sini hukum konsentrasi ion akan berubah kan ya. Jadi di luar sel kaliumnya jadi banyak, di dalam sel malah kalsium sama natriumnya yang banyak konsentrasi. Nah, untuk mengembalikan itu semua, ya ada yang namanya eh, pompa ion. Nah, pompa ion itu contohnya ya, contohnya di sini adalah pompa natrium kalium. Ya, pompa natrium kalium ini ya dia dengan ATP akan mengeluarkan natrium dan memasukkan kalium. Jadi nanti akan dikembalikan lagi ya keadaan konsentrasi ionnya seperti semula. Demikian pula ada yang namanya ion pompa NCX. Pompa NCX ini menukar antara natrium dan kalsium. Ada juga yang namanya pompa kalsium ya, dia mengeluarkan kalsium ya keluar dari sel. Bisa juga ya kalsium yang ada ini akan dipompa ya masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Nah, ini namanya pompa sel. Ya, jadi dia memasuki ya kalsiumnya akan memasuki retikulum sarkoplasma dan disimpan untuk bank kalsium. Nantinya kalau dibutuhkan akan dikeluarkan. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengembalikan ya konsentrasi dalam sel. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana listrik ini terjadi ya, melalui eh, ion-ion ini. Listrik ini kok bisa terjadi melalui ion-ion ini? Nah, caranya Pak, adalah sebagai berikut ya. Nah, dalam keadaan normal, ya, itu ion positif itu banyak di ekstraseluler ya, sehingga keadaan di luar sel itu positif ya. Sementara keadaan di dalam sel ini sedikit sekali ya ion positifnya, sehingga keadaan dalam sel itu negatif. Nah, di sini potensial membran sel pada keadaan istirahat itu negatif ya, teman-teman ya. Jadi di sini akan terjadi ya kutub kutub yang berbeda ya antara ekstraseluler sama intraseluler ini kutubnya beda. Nah, kalau kemarin waktu Pilpres misalnya ya, itu ada Jokowi sama Prabowo. Nah, itu kan beda banget ya kutubnya ya, kutub pemilunya. Nah, kita sebutnya sebagai polarisasi ya kan ya. Nah, jadi di sini karena beda kutub ya antara ekstraseluler sama intraseluler, maka di sini disebut sebagai
eh, polar ya. Nah, jadi beda beda positif dan negatif di sini ya antara ekstrasolar sama intrasolar kita sebut sebagai keadaan polar ya. Nah, keadaan polar ini normal ya teman-teman. Memang normalnya keadaan di dalam sel itu adalah minus 90 milivolt atau kita sebut sebagai keadaan polar ya, yang merah ini ya. Ini keadaan potensial membran istirahat yang polar. Nah, ketika terjadi masuknya ya ion natrium atau kalsium ke dalam sel seperti ini ya, maka keadaan di dalam sel akan semakin positif. Nah, akan semakin positif. Kalau keadaan dalam sel akan semakin positif, maka di sini akan meningkatkan ya listrik dalam sel. Nah, kalau meningkatnya ya ion positif di dalam sel sehingga grafiknya jadi ke atas seperti ini ya. Ini dinamakan depolarisasi. Kenapa depolarisasi? Tadi kan kalau di sini positif di dalam negatif itu dikatakan sebagai polar. Nah, polarnya ini hilang. Maka namanya depolarisasi ya, teman-teman ya. Karena keadaan polarnya jadi hilang. Nah, di sini em, waktu nanti ya ada kalium terbuka, nah, kanal kalium terbuka, maka kalium akan keluar dari sel. Nah, keluarnya kalium dari sel ini ya mengakibatkan keadaan dalam sel yang tadinya positif, karena positifnya keluar semua, jadinya semakin negatif. Nah, jadi nanti di dalam sel akan negatif. Nah, kalau negatif, maka nanti akan turun ya. Potensial aksinya akan turun. Ya, kembali lagi polar ya teman-teman ya. Positif dan negatif. Kembali lagi positif dan negatif. Atau kembali polar. Nah, maka namanya repolarisasi. Repolarisasi itu maksudnya adalah dari keadaan depolarisasi kembali polar lah. Dari keadaan positif dan positif menjadi beda lagi. Positif negatif. Itu namanya repolarisasi. Nah, selanjutnya ya, apabila ya dalam keadaan potensial membran istirahat ini ya ternyata keadaan polar ini diganggu dengan misalnya ya kalium yang keluar itu banyak sekali. Nah, sehingga keadaan dalam sel akan semakin negatif. Sudah negatif tambah negatif lagi. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini karena semakin negatif, berbeda sekali dengan yang di luar, maka namanya polarnya nambah kan. Nah, namanya hiperpolarisasi ya. Hiperpolarisasi itu adalah bertambah negatif di dalam sel ya. Sehingga seperti ini ya, yang biru ini. Nah, jadi keadaan hiperpolarisasi. Nah, keadaan hiperpolarisasi ini apabila ternyata ion positifnya itu masuk ke dalam sel sehingga ke dalam sel itu semakin positif ya jadi negatif aja nggak negatif banget nah maka nanti akan kembali polar lagi kan nah sehingga keadaan ini ya disebut sebagai repolarisasi ya jadi bukan depolarisasi ya walaupun dia ke atas tapi kalau dia dari hiperpolarisasi kemudian kembali ke keadaan polar kita sebut sebagai repolarisasi ya teman-teman ya. Baik. Ya, itu tadi sekedar meringkas ya dari yang kita bahas tadi bahwa yang pertama adalah polar ya keadaan polar itu ya keadaan perbedaan ya dari luar sel dalam sel itu normalnya memang minus 90 milivolt ya memang negatif nah, sehingga dalam keadaan polar. Nah, kemudian keadaan ke atas ini ya karena masuknya ya natrium maupun kalsium itu disebut sebagai depolarisasi. Ya, karena keadaan dalam sel akan semakin positif sehingga menghilangkan polar ya, bedaan kutub di antara keduanya. Maka namanya depolarisasi. Selanjutnya ya apabila kalium ya itu keluar dari sel, maka keadaan dalam sel akan semakin negatif ya, kembali lagi ke keadaan polar. Sehingga ini namanya adalah repolarisasi ya. Nah, nanti ketika dia melebihi dari potensial membran istirahat ya, menjadi lebih polar lagi, ya kaliumnya banyak keluar lagi. Nah, maka nanti namanya adalah hiperpolarisasi.
Nah, hiperpolarisasi ini apabila kembali lagi ke keadaan semula, keadaan polar semula, ya, yang sangat negatif menjadi negatif aja. Nah, itulah yang dinamakan repolarisasi. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk menjelaskan dari grafik ini ya. Jadi yang awal ini namanya adalah potensial membran istirahat. Normalnya minus 90. Kalau di saraf mungkin minus 70 minus 60. Kemudian kalau yang ke atas ini namanya adalah depolarisasi ya. Nah, polarnya hilang ya. Kemudian habis itu yang ke bawah ini namanya adalah repolarisasi. Itu eh, kembali lagi ke keadaan polar. Kalau terlalu polar ya, karena terlalu negatif namanya hiperpolarisasi. Kalau ke atas ini ya dinamakan repolarisasi ya. Kembali lagi ke keadaan polar dari hiperpolar. Ya, seperti itu mungkin prinsip dasar transportasi ion. Ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau bisa hubungi saya untuk bisa tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.